Halo guys, kembali lagi di channel Begadang Nimba Ilmu. Nah, hari ini tanggal 13 September saya akan menganalisa pergerakan ISG seminggu kemarin dan kira-kira sama apa sih yang bagus untuk dikolek Senin depan sampai seminggu ke depan ya. Nah, seminggu kemarin ada berita heboh ya di mana Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerapkan PSBB total yang mengakibatkan harga saham IHSG rontok 5% ya, sampai trading halt nih. Udah lama nggak kena trading halt, terus kena trading halt gara-gara kebijakan total PSBB dari Anies. Nah, ini ada salah satu meme, yaitu mohon maaf yang udah cut loss pagi-pagi and kena prank. Itu di hari Jumat ya. Kenapa? Karena Kemarisnya kan drop 5%, tapi di hari Jumatnya itu ternyata ISG rebound. Seperti itu. Banyak saham-saham yang ARB waktu pagi-pagi tapi kemudian rebound naik ya. Nah, ini adalah harga IHSG kemarin closing di angka 5016. Sebenarnya ini cukup bagus ya karena dia berhasil closing di atas level psikologis 5000. Dimana seminggu kemarin dari level 52 drop 5% ke 47, kemudian naik lagi ke level 5000. Untuk pergerakan asing sendiri yang di RTI yang website ini error ya. Karena dituliskan cuma minus 170 M dalam satu hari ya, yang Jumat. Ini sebenarnya minusnya nggak segini. Nah, yang betul ini ya. Kalau kita lihat yang dari aplikasi mobile itu betul. Jadi minusnya itu asing di hari Jumat itu 2,2 triliun. Gede banget, cuman hebatnya walaupun asing out ya, tapi IHSG ini malah positif naik. Jadi banyak investor lokal saham yang dari Indo yang membeli saham IHSG ini. Untuk selama satu minggu ini bukan 2,5 triliun, tapi yang betul adalah 4 triliun. Asing sudah out 4 triliun ya. Ini kita tetap harus worry walaupun IHSG naik kencang kemarin Jumat. Asing ini out dari market IHSG ini terus-terusan ya, nggak berhenti sudah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih lah. Itu dia terus setiap hari out keluar terus sampai yang puncaknya yang kemarin ini dia keluar satu hari 2 triliun. Nah, harus hati-hati ya, jangan terlalu full diinvestasi dulu, masih ada peluang untuk drop IHSG ini. Oke, kita analisa saham-saham apa aja ya yang menarik untuk diperhatikan. Yang pertama kita lihat dulu dari ini movernya. Seminggu kemarin paling banyak dibeli oleh asing yaitu TUWR. TUWR ini punya Jarum Group ya, sebanyak 90 miliar, dimana dia seminggu kemarin tidak terlalu naik banyak ya, masih naiknya 1% lah kurang lebih. Kalau dalam satu hari, coba kita lihat di sini. TOWR. Nah, ini ya, Jumat dia rebound cukup kenceng ya. Sempat menyentuh di bawah 1000 tapi dia berhasil naik ya. Nah, ini saya ada tulis 4 saham yang menarik untuk dicermati ya. TOWR adalah salah satu yang termasuk, di mana untuk foreign flow TOWR ini cukup menarik ya. Dia asing cukup banyak masuk juga di saham ini, dan prospek dari perusahaan ini pun sebenarnya itu bagus ya. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang tower, di mana ketika industri telekomunikasi ini akan ke 5G, maka tower-tower ini prospeknya akan bagus karena tidak semua perusahaan telekomunikasi itu mempunyai tower sendiri. Jadi kebanyakan mereka pun juga menyewa dari tower-tower punya perusahaan-perusahaan seperti TUWR ini. Nah, kendalanya apa sih di saham TUWR? Kendalanya adalah book value-nya tergolong sudah lumayan tinggi ya. Kalau kita perhatikan di analisanya ini, bagian profile. Nah, PE ratio-nya ada di angka 20, book value-nya di angka 5,7 kali. Jadi ini cukup tinggi. Kalau kita mau lihat historinya,
ini price book value-nya ini sebelumnya kan cuma 4 kali, 3 kali, 4 kali. Di 2015 yang dia sangat tinggi ya, 7,9 sama 9,6. Nah ini dia terus naik ini sepanjang setiap tahun ya, dari 2017, 18, 19 sampai terakhir 20 ini juga naik terus. Secara kinerja keuangan pun dia profit ya, dia profit walaupun di tengah pandemi ya. Memang walaupun pandemi, cuma kan setiap orang masih telekomunikasi kan malah jos di saat-saat pandemi seperti sekarang. Jadi TWR ini patut kita cermati. Untuk TOWR dari seminggu kemarin kita lihat. Nah, secara bandarmologi itu big accumulation ya. Yang mengakumulasi itu adalah CS, Credit Suisse. TOWR, saya balik ya, ini TOWR Agro. Ini secara foreign flow asing seminggu kemarin tuh masuk ya, inflow dia. Bullish. Secara teknikal sebenarnya dia itu belum memasuki fase bullish karena dia harus menembus ya MA20 nya yang belum ketembus. MA20 nya ketembus kalau dia berhasil closing di atas 1050. Nah ini masih neutral, cuman ada perlawanan yang sangat bagus kemarin ya, sempat drop tapi tiba-tiba langsung dikerek naik. Ini cukup menarik saham yang seperti ini ya. Secara bandarmologi dia akumulasi. Minggu lalu kita nggak ada ya masukin. Ini CS ya, bandar bayarnya CS ya, akumulasi sebanyak 114M dan SQ 97M. SQ yang menjual ada 4 broker, IF, AI, YP, BK, DR juga. Jadi ini nominalnya hampir-hampir sama ya, belum ada yang dominan. Nah, jadi TWR ini sebenarnya kendalanya cuma di price book value-nya yang sekarang ini cukup tinggi, tapi dengan kinerja keuangan yang cukup oke juga, sebenarnya masih layak untuk dikoleksi saham ini. Nah, kita lihat dari forum retail untuk TWR, kita bisa dapat insight apa nih? Oh iya, saya lupa. Sebelumnya kita lihat dulu pergerakan dari gold ya, gold sama gold. Pergerakan dari gold price turun ya, gold selama satu hari sempat menyentuh 1954 tapi drop ke level 1940. Ini di hari satu hari ya. Kalau misalkan saya ubah ke 30 hari ya, ini dia agak turun ya, trennya masih belum bullish. Ini sempat menembus 2000 tapi belum pernah kembali ke level 2000-an. Ya, saya lihat full price ya. Batu bara menarik untuk dicermati karena jika pabrik-pabrik mulai beroperasi, batu bara ini akan bullish. Setelah ini sudah di titik yang low ya, titik supportnya batu bara. Nah kemarin batu bara ini sempat naik ya, naik lumayan kencang. Dia 1,7%, sebelumnya dia naik 2,5%. Jadi harga batu bara ini lagi naik-naiknya. Ini bisa kita mungkin asumsikan bahwa pabrik-pabrik ini sudah mulai akan berjalan. Nah saya juga punya klien-klien yang bermain di import China, itu juga bilang bahwa sudah mulai masuk ya, barang-barangnya itu sudah mulai masuk dari China. Oke, kemudian sekarang kita lihat yang TOWR ya. TOWR. Nah ini ya, Jarum. TOWR ini dimiliki oleh Jarum Group. Jarum itu yang mempunyai BCA. Banyak orang yang berharap supaya TOWR ini bisa kayak BCA ya. Walaupun price book value-nya secara valuasi fundamentalnya harganya mahal, tapi orang-orang tetap buy terus karena prospek kedepannya masih sangat bagus.
seperti ini. Kemudian ini Anies ngeprank IHSG TOWR. Ini prediksi 1200 naik itu Pak. Disagree, kita lihat ada berapa banyak sih yang disagree. Nah, ini internet saya agak ngadat ya, lebih banyak yang optimis ya dengan TOWR ini. Banyak sekali yang rekomendasikan ini. Kurang greget bla 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 bla. Belajar melihat emosi pasar, koreksi sehat. Nah, kurang banyak berita yang menarik. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Nah, ini saham yang menurut saya cukup oke ya. Ini saya sudah koleksi ini cukup lama, sekitar 1 bulanan lah, Adaro ini. Karena saya suka dengan sektornya coal ya. Coal ini memang banyak orang yang takut karena dia kan turun terus. Cuman saya yakin lah kalau di Amerika itu kan orang yang pakai masker itu sudah nggak terlalu banyak ya. Bahkan di Wuhan itu, di China itu, rumah sakit yang menangani COVID itu sudah selama 2 bulan terakhir itu sudah sangat sedikit gitu loh. Pasien yang kena COVID itu sudah sedikit sekali gitu loh. Artinya China ini sudah berhasil lah dalam tanda kutip menang melawan COVID Corona. Saking di Indonesia ini kan masih banyak ya. Nah, banyak juga konspirasi yang mengatakan kalau Indonesia ini banyak soalnya ya dibanyak-banyakin sendiri datanya. Nggak kena COVID dibilangi kena COVID. Ya, banyak konspirasi seperti itulah. Oke, kita bahas sekarang yang kedua, Adaro ya. Adaro juga menarik. Kemarin di saat yang lainnya terkapar, keok. Malah Adaro ini berhasil closing dengan sangat bagus ya. Nih, dia berhasil naik malah 5% saham Adaro ini. Kalau Adaro ini yang mengakumulasi itu adalah CS ya. Kemarin. Nah, YP enggak lah, yang banyak itu CS. Saya amati terus pergerakannya. Dan di hari Jumat kemarin si CS ini pun si CS ini dia pun nggak jualan banyak ya di hari Jumat. Jadi dia nggak distribusi sama sekali masih ada. Jadi menurut saya peluangnya Adaro ini masih cukup bagus. Nah, ini dia sempat jatuh ya kan, menyentuh support di MA60-nya tapi langsung mendal lagi. Di hari Jumat sempat ngedrop menembus MA60 tapi dia langsung mendal. Nah, mendal sampai ke angka support MA5. Jadi ini cukup menarik. Dia ada rebound asing netral ya di sini. Level netral. Kalau secara teknikal sebenarnya dia neutral ke arah bullish ya, karena dia berhasil closing di support dari MA5-nya. Jadi ini sangat menarik. Secara bandarmologi itu adalah big accumulation. Ini big accumulation. Nah, ini CS dan MS ya yang beli ya. Bandar Bayar, CS dan MS. Saya suka kalau yang akumulasi CS ya. Entah kenapa, karena kalau saya mengikuti bandar ini itu banyak profitnya. Jadi saya betul-betul suka dengan bandar CS ini. CS masih beli kemarin, walaupun nominalnya nggak terlalu gede, tapi dia punya barang itu sudah banyak. Nah, DR, GR, RF ini adalah broker dari lokal ya. Kalau CS, BK ini adalah broker dari asing. Biasanya seperti itu. Nah, saya lihat dulu untuk newsnya. Adaro. Kalau misalkan Senin ini cool naik lagi, wah sangat menarik prospeknya ya. Itu nggak kuat. Nah, ini hari ini kenapa kok internetnya nge-lag ya?
Adaro PTBA ketimbang Adaro karena PTBA lebih endure dalam hal dukungan government dan cash flow. Nah, kenapa kok saya lebih pilih Adaro? Sebenarnya ada beberapa faktor selain dari akumulasi CS. Saya juga melihat Adaro ini kan yang punya Thohir ya, Garibaldi Thohir, di mana itu masih family dengan Pak Erik lah, menteri. Ya, kalau misalkan Pak Eriknya sebagai menteri ya mungkin itu salah satu sentimen positif juga untuk Adaro. Dan Adaro ini kan ada kerjasama dengan Toba ya, punya Pak Luhut untuk PLTU seperti itu. Jadi ada beberapa katalis positif untuk Adaro ini. Adaro lebih banyak ekspor ketimbang PTBA. PTBA ini lebih suplai ke dalam negeri untuk PLNBB, PLN Batubara. Adro bla 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 bla. Masih belum ada yang belum ada ya, belum ada yang berita yang terlalu gimana gitu di Adaro. Berita juga nggak terlalu banyak sih membahas saham ini, sama Adaro ini. Oke, kita sekarang masuk yang ketiga, itu adalah Medco. Nah, Medco ini menarik karena adalah right issue ya. Dia mengadakan right issue di mana rasionya kan 2:5. Harga exercise-nya, harga tebus per lembar saham R Medco itu ada di 250 perak. Nah, harga closing come date itu di 540 sehingga harga teoritisnya itu 458. Nah, ini mungkin banyak yang bingung ya, kenapa kok hari kemarin itu waktu sesudah come date harga Medco kok tiba-tiba langsung 458. Nah, ini karena sudah disesuaikan dengan rasio rasio right issue-nya 2:5. Nah, rumusnya ini ya, 2 dikali harga kan ini 2:5, artinya setiap 5 lembar saham Medco kita berhak mendapatkan 2 lembar saham Medco right. Nah, berarti kalau kita mau tahu teoritisnya adalah 5 kita kalikan 540 ya kan, ditambah 2 dikalikan 250 dibagi 2 plus 5 dibagi 7. Nah, nanti ketemu harga teoritisnya itu 458. Kalau harga teoritis 458 berarti harga saham R-nya itu kan 250 untuk tebusnya. Nah, tanggal 14 besok ini akan kalau diperdagangkan di level 208 itu artinya normal, kayak kita beli itu saham Indo di harga 458. Tapi kalau harga saham R-nya ini berhasil naik di atas 208 berarti untung. Yang ikut right issue ini untung. Gitu. Tapi kalau ini ternyata turun berarti ya rugi. Mendingan beli saham R-nya daripada beli right issue-nya. Nah, celakanya saham Medco ini kan drop ya. Kemarin ditutup di level 418 ini. Nah, selain kena efek dari yang Anies itu drop 5% itu kan Medco langsung ARB. Jumat kemarin itu juga ARB dari 430 ini closing opening tuh 416 sempat drop sampai 400 ya ARB, tapi ada perlawanan naik sampai di closing di 416 ini. Nah, melihat hal itu seharusnya ya saham Medco ini di hari Senin ini akan kemungkinan itu bisa naik. Nah, tinggal kita lihat juga Medco R-nya ini diperdagangkan di berapa. Kalau kita lihat dari 418 kemungkinan akan opening itu di harga 168. Kenapa dari 418 kita kurangi dengan exercise-nya 250 ya. Jadi harga wajar Medco R-nya itu di 168. Tapi biasanya sih ada kemungkinan. Ini ada kemungkinan ya, jadi nggak pasti. Itu akan naik ya saham Medco-nya. Kalau misalkan banyak investor yang ingin menebus saham right-nya itu. Oh iya, sebelumnya semua yang saya analisa di video ini bukan berupa rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual ya. Ini cuma hanya sekitar analisa pribadi dari saya yang saya sharingkan. Jadi disclaimer on. Oke, jadi saham Medco ini cukup menarik, kita perhatikan ya. Besok bisa naik kalau banyak investor yang ingin menebus saham right-nya.
ada beberapa sih yang tanya ke saya, ini maksudnya rank issue seperti apa. Jadi saya jelaskan untuk simulasi rank issue-nya. Nah, kemudian kita lihat secara chart ya. Secara chartnya Medco seperti apa. Ini toolnya saya tutup. Wah, internetnya agak payah ini ya. Saya buka juga Medco. Lola, loading lama banget ini. Nah ini, secara chart Medco ini jebol ya. 5, 20, 60 nya jebol semua. Ini foreign flow-nya kok masih loading. Secara chart ini jebol semua. Jadi kalau kita lihat di teknikalnya, ini sebenarnya sedang bearish. Nah, asing itu banyak buy malahan. Ini kita lihat investor asingnya ini kok malah buy terus. Jadi secara foreign flow asing itu naik ya, naik drastis signifikan semenjak mau rank issue ini. Jadi ini untuk foreign flow-nya bullish. Nah, bandar detektornya ada big, normal, small, accumulation. Kayak kemarin yang beli banyak adalah IF seminggu kemarin ya. Kalau Jumat kemarin tanggal 11 YP, wah retail ya. Kalau Jumat kemarin banyak yang buang barang, takut, panik ya. Jadi saya bisa bilang neutral lah. Jadi Medco Senin tanggal 14 akan diperdagangkan saham Medco Air. Kalau yang nebus kalau yang ikut come rank issue-nya, harga wajar Medco Air-nya di berapa tadi? 208. Kalau Jumat kemarin 168. Di 208. Kalau melihat harga Jumat, maka Medco Air di 168. Kemungkinan openingnya di 168 sih, Senin besok ini. Ya, jadi kalau yang udah nebus di come date rank issue-nya baru bisa profit kalau naik melebihi 208 ya. Ya, semoga Medco Air ini bisa naik melebihi 208 ini kalau supaya bisa untung tuh yang nebus di harga rank issue-nya, come date-nya. Nah, sebelum masuk BRIS, saya akan melihat efek dari PSBB. Ya, kita kan masih belum tahu ya PSBB ini jadinya gimana. Ada yang mungkin nggak PSBB total mungkin, cuman kan dari menteri-menterinya Jokowi itu kan memprotes keras kalau sampai Jakarta dilakukan PSBB total, di mana nanti kondisi ekonominya akan hancur gitu loh. Sekarang aja nggak PSBB total. Ya, menteri-menterinya sudah bilang bahwa akan memasuki resesi Indonesia. Jadi kemungkinan laporan Q3-nya ini minus lagi ya. Kan resesi itu kalau dua kuartal berturut-turut itu negatif ya, dikategorikan resesi. Nah, Indonesia kan masih ketolong di kuartal pertamanya nggak negatif, masih positif, tapi kuartal kedua kan sudah negatif 5% lah. Nah, kuartal 3 ini kemungkinan negatifnya kan dibilang kemarin itu sekitar 2%-an ya. Jadi masih tetap negatif. Kalau di PSBB, wah bisa nemen ya. Kecuali kalau memang PSBB-nya ternyata cuma 1 atau 2 minggu ya, mungkin efeknya nggak terlalu parah lah. Tapi kalau PSBB-nya lama, bahaya sekali. Seperti itu. Nah, sektor apa yang kurang kondusif ketika PSBB? Itu jelas, nomor 1 mall. Kalau sampai dilarang orang pergi ke mall ya, pasti mall-mall itu kasihan sih sebenarnya ya. Yang tenan-tenan di dalamnya itu bisa kukut banyak gitu. Karena saya pun ke mall-mall yang di Surabaya sudah banyak tenan-tenan itu yang close ya. Yang nggak kuat lah, soalnya efek pandemi ini kan sejak bulan Maret kan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah bulan ke-7 ini memasuki, sudah 6 bulan lah.
Jadi ya siapa yang kuat menahan operasionalnya loss selama 6 bulan berturut-turut. Nah untuk saham mall kan ada SMRA, CTRA, Pawon, APLN, BSDE ya. Terus yang kedua itu adalah consumer retail ya. Dari sisi kayak LPPF ya, Matahari, Ramayana, MAPI. Nah ini kan sektor-sektor yang mereka punya gerai-gerai itu di mall ya. Kalau mallnya otomatis ditutup, nah sektor ini pun juga akan kena imbasnya. Kemudian yang sektor ketiga itu adalah jalan tol atau mobilitas ya, Jasa Marga sama Bluebird. Nah ini juga akan kena imbasnya, karena kan yang boleh berkeliaran lah di jalan itu kan sedikit kalau misalkan di PSBB total ya. Nah tapi ada sektor juga yang akan diuntungkan ketika PSBB. Yang pertama telekomunikasi ya, work from home semua pasti butuh jaringan internet. Nah Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kan memberikan fasilitas kuota gratis juga ya. Tapi ya kasihan untuk adik-adik kita yang ada di pulau-pulau yang nggak dapat jaringan sinyal ya. Ada berita kan sampai harus jalan beberapa kilometer untuk dapat jaringan sinyal supaya bisa sekolah daring, sekolah online. Kemudian yang kedua adalah sektor kesehatan, dan yang ketiga adalah sektor emas ya. Kenapa kok emas? Harga emas pun harusnya kalau misalkan PSBB total itu ada kemungkinan bisa naik. Rupiahnya pasti tertekan ya kalau misalkan terjadi PSBB total, rupiahnya bisa tertekan. Nah untuk menghitung harga emas itu kan kita ada faktor pengalih dari rupiah. Kalau rupiah melemah, emasnya secara rupiah ya, bukan secara Troy Oz-nya itu juga bisa naik gitu. Nah kita juga patut cermati saham-saham Antam sama MDKA ini. MDKA ini ada yang cukup menarik waktu kemarin di hari Jumatnya. Nah ini dia naik cukup banyak ya. Kalau Antamnya juga naik banyak sekali di hari Jumat. Berarti orang percaya bahwa emas akan rebound ya. Emas akan naik di pekan depan ini. Nah ada kemungkinan ya naiknya kayak tadi yang saya bilang ya. Kalau PSBB rupiah melemah, bisa emasnya ini naik secara rupiah. Apakah bisa menembus 1 juta lagi ya? Nanti kita lihat ya. Nah ini adalah sektor-sektor yang kurang diuntungkan dan yang diuntungkan ketika PSBB ini dilakukan, PSBB total apalagi. Oke, nah kita lanjut ke berikutnya adalah saham BRIS, BRI Syariah. Saham, oh iya, Medco-nya untuk retailnya, ada yang prediksi naik sampai 460. Banyak yang setuju, banyak yang megang. Medco ini ada info standby buyer asing itu siap mencaplok Medco R-nya ya. Nah mungkin ada korelasinya juga dengan ini. Kenapa kok foreign flow-nya gede banget di saat saham Medco ini malah turun ya. Sebenarnya kalau beli Medco di saat right issue come date kemarin itu kan sudah loss untuk posisi sekarang. Apalagi kalau nggak dijual ya saham induknya. Ini pegang saham R-nya aja sudah loss. Nah, tapi foreign inflow-nya ini masih kencang banget ini. Nah, ada info bahwa standby buyer asing ini sudah ada untuk saham Medco R-nya. Makanya saya bilang ini cukup menarik untuk diperhatikan Senin besok. Wih. Target 454. Nah, ini banyak retail juga yang memprediksi akan naik saham. Reaksi 250 tarik ke bawah minggu depan. Bla. Kalau misalkan saham Medco-nya ini turun terus strike-nya ini turun terus, harusnya Medco ini murah banget ya. Karena sebelum reaksi ini kan di levelnya 550-an kurang lebih sahamnya ini. Ini nggak terlalu banyak sih info yang dari forum retail terbesar ya. Oke, kita lanjut aja ke BRIS. BRIS BRI Syariah ini juga volatilnya cukup kencang. Saya juga sempat trading di saham ini. Saham ini sangat enak untuk ditradingkan.
Nah ini roller coaster, dia masih belum berhasil menembus 1000 ya. Minggu kemarin sebenarnya foreign flow-nya kenceng banget. Nah ini tiba-tiba foreign outflow-nya kenceng lagi. Asingnya keluar sangat banyak dengan dengan volume yang cukup besar. Nah, terus ini asingnya mulai masuk lagi, masuk pelan-pelan lagi. Nah ada berita juga yang menyatakan saham BRI ini kan ini mau merger nih saham bank-bank BUMN yang syariah. Mergernya ini dikabarkan tuh sudah hampir final ya, sudah fasenya hampir final. Nah kalau mergernya ini sudah sudah ketok palu oke, maka ini bisa ke level 1000 lebih lah untuk saham BRIS seperti itu. Nah BRIS masih di level MA20 nya ya, MA60 nya masih jauh banget di level 600an, MA5 nya di level 900 lah kita bisa bilang. Jadi ada kemungkinan Senin akan mengejar ke level 900 kalau memang banyak orang yang tertarik karena membeli berdasarkan itu merger syariahnya. Secara chart dia masih netral sebenarnya di MA20. Sebenarnya saya nggak terlalu suka kalau beli ketika ngambang ya, nggak di MA5, nggak di MA60, tapi ngambang di MA20. Tapi bersini sangat menarik untuk di trading ya. Saya bicara trading, bukan untuk invest long term. Secara teknikal dia netral. Secara foreign flow asing mulai masuk lagi. Setelah sempat drop tajam terus dia mulai masuk. Ya bullish tapi nggak terlalu sampai nemen ya bullishnya karena sempat drop tajam. Secara pada detektor dia Jumat kemarin distribusi kalau 1 minggu. Selama 1 minggu dia ada akumulasi ya. Akumulasi IF, YB yang jual, IF yang bayar ya. Jadi ya saya bisa bilang ini netral lah untuk pada detektor. Nah di sini ada proses untuk merger Bank BUMN Syariah, infonya mau final sudah. Nah ini saya kasih kuning aja. Nah kalau ada teman-teman yang juga melakukan analisa untuk minggu depan bisa komen di kolom komen ya, supaya kita bisa sama-sama sharing, sama-sama belajar. Di sini pun saya juga masih belajar sih untuk di saham ini. Nah saya siapa tahu juga bisa mendapat ilmu lah dari teman-teman yang juga membagikan hasil analisanya. Ini untuk BRIS. Kita lihat forum retail berpotensi batal. Nah ini ya PSBB hari ini, nanti siang katanya, bukan nanti siang lah, hari ini lah pokoknya hari minggu ini akan dikabarkan gimana PSBB ini. Kalau sampai batal, wah nemen ini parah ini, berarti hari prank se-Indonesia Raya ini. Orang yang sudah cut loss sebenarnya kasihan ya, sudah bleeding berdarah-darah itu ARB Indonesia, apalagi BRI ya, BRI dari 900 lebih sampai drop ke level 800 terus sempat naik ya, itu cut lossnya cukup lumayan tuh, apalagi kalau beli yang di pucuk harum 1000, level 1000-an. Oh ini Mbah Dukun ya, BRIS besok turun jauh, bisa tahu seperti itu ya. Kita nggak ada yang tahu lah besok naik atau turun. Yang kita, kalau saya sih lebih suka untuk going with the flow ya. Jadi kalau misalkan marketnya ini trennya lagi naik ya saya masuk. Kalau BRIS saya lebih suka untuk trading, untuk fast trading, karena fluktuasinya bisa sampai 45% lebih sih dalam satu hari. Bla bla bla. Ini juga nggak terlalu banyak info yang kita bisa dapatkan. Wah ini forum retailnya minggu ini kurang banyak ngasih info-info yang bagus ya, info yang menarik kurang banyak didapat dari ini. Oke, sudah 4 saham ini. Saya juga ingin mention beberapa mungkin. Nah JSK ini kan naik gila-gilaan ini.
Saham JSK ini saya sudah lepas sih di level 156 saya sudah lepasnya. Ternyata dia terbang lagi, cuy. Ya nggak masalah. Ini dikabarkan akan reg issue ya. Mau reg issue. Perusahaan JSK ini perusahaan solar panel, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, cuman di JSK ini ada reponya ya, ada reponya. Ini yang membuat saya nggak terlalu struck. Jadi dia ada reponya dan ada pemegang sahamnya itu dari Wana Arta. Wana Arta kan sedang ada ya sedikit problem ya, karena tersangkut dengan Jiwasraya ya. Bukan dia dia cuman ada saham-saham yang juga terafiliasi dengan Jiwasraya sehingga kena blokir, sempat kena blokir. Saya nggak kurang tahu ya sekarang gimana, sudah di open belum kasusnya itu, rekeningnya apa sudah di open dan kasusnya apa sudah selesai. Kayaknya sih belum selesai seperti itu. Cuman JSK menarik karena akan reg issue. Jadi saya sempat mengamati dan saya biasanya untuk trading. Cuman kalau teman-teman mau trading di JSK ini jangan volumenya jangan gede-gede. Berbeda kalau misalnya kalau mau trading di BRIS ya. Di BRIS ini kalau kita masuk nominal 200-300 juta itu masih nggak kerasa sama si bandar. Karena kita lihat nih volumenya itu 400 miliar dalam satu hari. Tapi kalau di JSK ini itu volume hariannya itu nggak terlalu gede. Ini saking kemarin cukup besar ya, 49 miliar. Biasanya nggak segede ini. Biasanya mungkin sekitar 10 miliar, 15 miliar, 20 M. Nah ini kebetulan Jumat kemarin volumenya cukup besar. Jadi kalau trading di JSK jangan sekali masuk nominalnya misalkan 100-200 juta nih. Bandarnya pasti tahu, pasti di tag. Hati-hati. Kita juga perhatikan ya volume kalau misalkan mau trading. Kalau berisi no problem, kita tembak sekali 300 juta pun dia nggak terlalu masalah. Seperti itu. Kemudian, nah ini saya sempat mengamati Ramayana ini agak aneh ya. Kenapa? Karena dia ketika PSBB yang matahari ini kan drop. ARB terus Jumat kemarin juga drop 2,6. Tapi si Ramayana ini naik ya malahan. Nah asing ini ada malah beli di saham Ramayana. Ini saya juga cuman saya pribadi nggak terlalu suka karena ada bakal terimbas di salah satu sektor PSBB jika berlaku PSBB. Nah yang menarik cermati itu saham ini juga ya, untuk emas MTKA sama Antam. Nah, emas kalau misalkan dilihat dari pergerakan Jumat kemarin ini reboundnya juga cukup bagus, dia naik lumayan kenceng lah untuk defensif ya. Kalau misalkan suka sektor yang cukup menarik untuk minggu depan dan defensif, jadi kenaikannya ini jarang ya. Antam naik 10% itu jarang, tapi dia kalau misalkan drop pun nggak terlalu nemen gitu loh dropnya. MTKA juga. Nah MTKA ini asing banyak beli itu di level 1620, dimana Sandiaga ini kan menjual sahamnya. Jadi Saratoga ini mengurangi porsi MTKA. Saratoga ini mengurangi porsi sahamnya, dijual ke asing. Kalau nggak salah di level 1620-an. Saya masih ingat. Mana ya beritanya ya? Saya ada baca kok itu. Jadi sebenarnya kemarin di level 1620 di bawah itu menarik sekali karena itu level di bawah asing beli berarti. Nah itu adalah saham-saham yang kita analisa untuk minggu ini. Nah semoga teman-teman juga dapat banyak. Nah, saya juga menunggu nih kalau misalkan dari teman-teman ada yang men-sharingkan ya analisa sahamnya supaya saya pun juga bisa belajar. Nah kalau untuk teman-teman yang merasa terbantu, teman-teman bisa subscribe, like, komen dan juga share ya video ini untuk dibagikan ke lingkungan teman-teman sekalian. Oke, cukup sekian analisa dari minggu ini. Semoga PSBB ini nggak jadi PSBB total supaya IHSG Senin ini tetap bullish. Cuman teman-teman harus tetap hati-hati. Kenapa? Karena asing ini masih terus keluar ya. Jadi posisi saya masih trading ini masih 70% daripada untuk hold long term. Yang saya benar-benar masih hold itu perusahaan malah yang second liner ya, yang menurut saya nggak terlalu terimbas lah kalau misalkan IHSG drop banget seperti itu. Jadi saya masih lebih banyak untuk mentradingkan
untuk sekarang, posisi sekarang ini. Oke, sekarang sudah jam berapa nih? Jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi, selamat hari Minggu dan semoga ISG nanti Senin bullish. Oke, see you guys.